Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaiman Nunung, NIM 1120035 dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Sejarah peradilan pada masa Islam yang melingkupi 1. Peradilan pada masa Rasulullah, yang kedua peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga peradilan pada masa Bani Umayyah, yang keempat peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yakni peradilan pada masa Turki Utsmani. Materi pertama yang kita bahas yakni peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terbagi menjadi 2 fase, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Fase Makkiyah memfokuskan pada penanaman tauhid atau akidah. Pada masa ini belum adanya perundang-undangan dan terbentuknya tata pemerintahan. Sedangkan fase Madaniyah ini sudah ada perundang-undangan dan sudah terbentuk adanya tata pemerintahan. Peradilan pada masa Rasulullah ini masih sangat sederhana, yakni menggunakan sistem fatwa dengan model tanya jawab. Pada masa ini sumber peradilan berasal dari Al-Quran dan ijtihad. Selanjutnya materi yang kedua yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini terjadi menjadi 4 fase, yaitu pada masa 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perbedaan dasar antara peradilan masa Rasulullah dengan peradilan masa Khulafaur Rasyidin ini terletak pada turunnya wahyu. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah tidak ada turunnya wahyu lagi karena Rasulullah sudah wafat. Selanjutnya, mari kita ulas lagi keempat masa Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar ini kurang lebih masih seperti peradilan pada masa Rasulullah, berlangsung selama 22 tahun. Memfokuskan pada memerangi orang-orang yang murtad dan pembangkang. Pada masa ini sumber peradilan bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Kemudian materi yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Peradilan pada masa ini kekuasaan Islam sudah meluas dan Khalifah Umar bin Khattab ini mengangkat hakim khusus menyelesaikan perkara perdata. Khalifah Umar melarang para hakim untuk menerima bingkisan apapun dari orang yang berperkara. Risalatul Qadha Umar bin Khattab yaitu petunjuk atau pedoman untuk para hakim. Pada masa ini juga merintis rumah tahanan yang pertama. Selanjutnya peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini Khalifah Utsman bin Affan, sistem peradilan masih sama seperti khalifah sebelumnya. Namun, pada masa Khalifah Utsman ini sudah ada gedung khusus untuk peradilan. Pada masa ini, Khalifah Utsman mengangkat pejabat administrasi dan menyempurnakan administrasi peradilan umum. Kelemahan pada masa Khalifah Utsman ini masih terdapat nepotisme yang tidak segera dituntaskan dan akhirnya tidak tuntas. Lalu sejarah peradilan pada masa Ali. Pada masa ini sistem peradilan masih sama seperti khalifah sebelumnya, namun pada masa ini Khalifah Ali bin Abi Thalib menggagas syarat-syarat seorang hakim. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 10 tahun. Pada masa ini hakim memutuskan perkara menurut ijtihad dan ijma. Adapun rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa dan putusan pengadilan berlaku untuk semua, entah itu rakyat biasa ataupun penguasa. Selanjutnya materi yang keempat yakni peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah.
Pada masa ini perkembangan peradilan dibagi menjadi dua, yaitu masa Abbasiyah I dan masa Abbasiyah II. Pada masa Abbasiyah I dikenal sebagai masa kejayaan Islam. Namun fanatisme karena pengaruh mazhab yang sangat kuat. Pelaksanaan hukum Islam pada masa ini berjalan menurut mazhab tertentu. Lemahnya penetapan ijtihad karena berkembangnya mazhab empat mazhab ini menjadi sumber dari putusan hakim. Pengaruh kekuasaan pemerintah atau mazhab. Pada masa ini sudah muncul istilah qadha al-qudat atau hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Keistimewaan pada masa ini adalah adanya pemisahan antara jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu santunan, dan lembaga yuridis atau pada sekarang ini dikenal sebagai polisi, mazalim, kisos, risbah, dan baitul mal. Selanjutnya materi yang terakhir yakni peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa selama 6 abad atau 600 tahun. Awalnya kerajaan ini tidak menganut salah satu mazhab, namun berjalannya waktu kerajaan ini menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat pada masa itu banyak menganut mazhab Hanafi. Secara garis besar, hukum Islam masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi dua, yaitu fase sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Pada fase sebelum Tanzimat ini dipimpin oleh Sultan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala agama. Sultan ini dibantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam dan Syekh al-Islam. Pada masa ini juga peradilan kurang berjalan maksimal karena intervensi pemerintah kuat dan dikuasai oleh para pejabat tinggi. Selanjutnya masa pasca Tanzimat. Pada masa ini kekuasaan yudikatif Sadrazam dialihkan ke Syekh al-Islam. Pada masa ini sudah ada pemisahan antara urusan agama dan pemerintah dan muncul dua piagam, yaitu piagam Gulhan dan piagam Humayun. Selanjutnya ada kodifikasi hukum perdata. Yang pertama, menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian yang kedua, penyusunan pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Terakhir, mengadopsi undang-undang modern yang sesuai dengan syariat Islam. Itu saja materi singkat yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.